wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku udah kenyang banget karena sebelum aku buat podcast ini Makan pete ya? aku makan pete di rumahnya Shirin Sungkar. Ini rumah Kia. Rumahnya Kia ya, rumahnya Saskia, tapi ini kantor HBI ya? Kantor bareng-bareng di bawah gitu. Tapi masih, ini tuh sebenarnya kantor rumahnya Kia sama Irwan. Kak Kia sama Kak Irwan, jadi di bawahnya itu disewa buat kantor kita juga gitu. Wah, ini pokoknya yang namanya Saskia Sungkar, Shirin Sungkar tuh sibling goals ya. Ya Allah, amin. Jadi semua orang tuh kayaknya ngelihat kalian tuh iri hati karena Masya Allah. cantik. Jangan dong. Keluarganya Sakinah Mawadah Warohmah dua-duanya. Amin. Punya bisnis bareng, podcastnya bareng, Amin, YouTube amin, channelnya amin, kan. amin. Yang nggak bareng apa ya? Tinggalnya. Tinggalnya. Jadi gimana Shirin? Alhamdulillah, Tante gimana kabarnya? Ini seneng banget loh guys. Aku bener-bener minta waktunya Shirin tuh Aduh, hampir. Shirin yang salah, Shirin minta maaf. Hampir 2 tahun. Tapi emang Gak ketemu waktunya. nggak apa-apa. Cuma kemarin kegiatannya Shirin Sungkar tuh banyak banget. Ya Ya kan? Apa juga tadi? sih. Berkuda ya? Ngurus lebih banyak kayak padat kegiatan anak gitu loh Tante gitu. Tapi kan terus juga alhamdulillah Allah masih kasih rezeki di entertain dengan iklan, dengan ya masih ada gitu. Jadi kadang-kadang tuh pagi sebelum anak-anak pulang aku isi kolom olahraga kerja gitu loh. Gitu. Karena kan anak-anak pulang sore. Kalau sore jadinya aku pulang biasanya gitu. Pokoknya udah anak pulang, ibunya di rumah. Biasanya seperti itu, kecuali memang ada kerjaan yang sore, tapi lebih jarang sih sebenarnya. Iya, tapi kalau guys, kalau kita ngomong Shirin Sungkar semua orang udah pada tahu ya, banyak banget yang ngefans sama Cinta Fitri. Jadi waktu aku open Q&A nih tadi ya, yang namanya semua ngefans, kenapa kalian itu bisa menjadi keluarga yang harmonis tapi tetap produktif. Nah, itu di-sharing dulu deh, karena kan kalian ini masih muda. Dan semuanya tuh public figure, tapi kok bisa bener-bener memberikan contoh nih buat nih pasangan-pasangan muda, gimana sih caranya cari uang bareng sama suami? Yang pertama gitu. Dengan segala kebodohan aku, kita banyak banget kurangnya, tapi Allah baik banget nutupin aib kita ya Tante gitu. Maksudnya kayak aku juga nggak bisa bilang aku sebagai contoh karena menurut aku bisa kayak gini karena Allah tutupin aja aib kita. Maksudnya kita banyak banget salahnya, kita banyak banget dosanya, tapi ya hanya kita sama Allah yang tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ya. Tapi kalau untuk kerja bareng ya, lagi-lagi itu pertolongan dari Allah yang aku juga nggak tahu. Masya Allahnya Allah tuh baik banget. Aku sama Kak Wisnu kenal udah lama dari waktu itu syuting. Dari sebelum Cinta Fitri kita udah kenal. Terus akhirnya syuting bareng. Terus akhirnya jodohin sama dia juga. Dan apa ya, Allah kasih kemudahan kita untuk bisnis bareng gitu. Walaupun mungkin banyak di luar sana yang bilang kayak apa nggak takut bisnis sama kakak, sama suami. Kakak ipar. Kakak ipar. Karena kan banyak cekcok biasanya kan. Lagi-lagi ya Allah tolong aja sih. Kalau misalnya beda pendapat pasti ada. Pasti banyak banget. Tapi apa ya, kita lebih dari awal nge-build perusahaan bareng-bareng ini kan dari nol. Jadi tujuan kita tuh untuk kemakmuran bareng-bareng gitu. Dan menurut kita sama-sama kalau misalnya banyak berantemnya, terus banyak emosinya segala macam, takutnya Allah nggak kasih keberkahan gitu. Ujungnya kan nggak jadi apa-apa. Mungkin uang dapet, tapi hubungan persaudaraan rusak buat maksudnya ngapain gitu kan. Jadi kayak perdebatan pasti ada, apalagi di awal-awal tuh ada banget gitu, beda pendapat gitu. Tapi gimana ya, balik lagi, alhamdulillah aku punya suami yang Masya Allah sabar banget. Kakak ipar Kak Irwan juga orangnya tuh kayak nggak suka konflik gitu. Jadi kayak ya udah ini cewek-cewek aja ngurus gitu. Jadi kayak aku sama Kia tuh lebih kayak dikasih kebebasan untuk eksplor perusahaan ini gitu. Nah aku juga bersyukurnya Allah kasih Kia juga orangnya apa ya, Kia tuh nggak terlalu suka ribut gitu sih. Maksudnya tapi dari kecil emang gitu ya Kia? Ngalah sama Shirin? Enggak juga, maksudnya kita berdua tuh waktu kecil ribut banget, Tante. Jadi kita tuh baru akur banget SMA justru. Jadi kayak SMP tuh menurut kita tuh kita beda arah gitu. Beda frekuensi Beda lah. frekuensi, beda pertemanan. Berantem mulu. Pertemanan juga beda? Beda banget SMP. SMA deket banget. Gak tahu kenapa terus
ya Allah tolong jadi bener-bener nempel banget gitu loh sejak SMA ya gitu. SMP sih biasa aja ya. Apa momentumnya apa? Apa ya? Mulai curhat. Aku tuh kayak ngerasa seneng ada yang dengerin curhatan aku karena kan ya ABG lah, nggak berani cerita sama mama, papa. Soal gitu. pacar ya? Soal segala macam sih. Aku udah mulai kerja soal waktu itu kan. Aku kan kerja itu syuting 3 SMP. Oh iya, Cinta Fitri itu? Iya, terus SMA kelas 1 aku udah mulai kerja. Itu pun jarang ketemu sama Kakia karena aku kerja banget kan waktu itu syuting. Kakia belum mulai syuting kan. Tapi akhirnya nyanyi bareng. Oh iya, bikin ini ya. Nah, album. di situ kan jadi ketemu mulu tuh. Terus jadi kayak ya kadang Allah kita ngadepin hal berat dalam hidup, perceraian mama papa. Nah, justru itu yang hikmahnya kita makin kayak ya udah deh kita bareng-bareng nih ngadepin gitu. Jadi kayak ya Allah kan kalau ngasih ujian pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah terbesar yang aku rasain itu aku makin deket sama kakak adik aku. Waktu urusan mama gitu sama papa, dan itu kan berat ya buat kita. Tapi di sisi lain Kia tuh Masya Allah jadi kakak tuh benar-benar kayak nge-handle adik-adiknya banget gitu loh. Nah di situ malah jadi nempel banget. Yang dulunya SMP ribut-ribut. Kalau sekarang tuh kayak apa ya? Ya semoga Allah jaga ya. Kayaknya paling lama ribut tuh sehari sih. Berdua, besokannya tuh udah stres gitu, udah kayak cari-carian ya. Udah kayak pernah gitu, ada aja kayak baper-baperan gitu berdua, yang namanya cewek-cewek ya kan. Abis itu udah kita tahu nih kelemahan kita masing-masing adalah soal anak. Jadi dia ngirimin foto Kasya. Aku ngirimin foto Adam, Hawa, Sofia. Jadi kayak kangen gitu. Jadi kayak jadi berantem. Gitu. Jadi intinya momentum mama papa pisah itu yang membuat kalian mau nggak mau harus lebih solid ya. Iya. Brother and sister itu ya. Iya. Nah sebenarnya kalau dilihat Kia itu berarti banyak ngalah dong ya sama. Kalau aku lihat kan kayaknya lebih leadership, kayaknya lebih ada dirimu. Sih sebenarnya. Oh gitu. Kayak santai ya. Aku nurut sama dia. Kebalik ya. Cuman dia orangnya tuh karena introvert. Oh dia orang introvert. Dan gak suka ngomong banget gitu loh. Dia tuh beda. Jadi gini, dia introvert banget, aku extrovert banget. Iya makanya. Jadi kayak, tapi kalau dia ngomongin ini aku nurut sama Kia karena kan dia lebih tua. Tetap gitu. Ya respectful ya. Tetap. Kalau dia emosi, aku yang kayak ya udah maafin ya gitu. Tetap. Insya Allah semoga aja aku ngargain dia sebagai kakak, dan dia juga nggak suka ribut panjang gitu. Jadi kalau ya dia salah dia minta maaf, kalau aku salah aku minta maaf. Kalau nggak tahu siapa yang salah benar, biasanya aku minta maaf. Tetap ya adik ya. Dan dia kayak ya udah maafin gue juga. Gitu. Tapi ini soal bisnis nih. Jadi pertama kali yang mau bisnis tuh kalian berdua as a sister. Nah ini suami-suami ngikut. Apa sebenarnya gimana sih ceritanya? Jadi bisnis baju itu kan alhamdulillah tahun ini 10 tahun tante. Iya makanya. Pertama itu kan namanya brandnya Zaskia Sungkar. Itu itu pertamanya sebenarnya bukan aku, mama sama Kaki. Aku belum pakai hijab pada saat itu. Jadi waktu itu mereka buat, terus di tahun kedua aku masuk. Aku baru karena aku waktu itu selesai kuliah public relation, PR. Jadi kayak ya udah deh lo bantuin gue dong untuk promosi, untuk handling ini. Oke, gitu. Karena kan Kia ngerasa kayak gue tuh nggak bisa nih untuk bagian promosi seperti apa segala macam. Kayaknya tuh lo kan yang doain ngomong nih. Terus demen sama perihal-perihal marketing dan yang lainnya gitu kan. Oh ya udah gitu. Jadi disitulah aku masuk gitu. Cuman ada bagian masing-masing. Baru akhirnya kita bikin brand berdua. Baru sekarang akhirnya bikin brand masing-masing. Tapi masih satu company. Nah di 2 tahun belakangan ini baru suami-suami kita masuk. Jadi holdingnya yang barengan. Oh gitu. Jadi kenapa akhirnya ngajak suami itu kenapa? Karena kita tahu kita lemah di manajemen. Itu. Sedangkan suami-suami kita lebih berpengalaman. Jadi memperkuat bisnis ini ya. Manajemen banget anaknya. Jadi kayak dia punya sisi yang bisa ngemimpin perusahaan yang kita tuh nggak bisa. Aku sama Kia itu cocoknya buka yayasan, tante kan nggak tega. Jadi bukan aku nggak bisa mencat karyawan, aku nggak bisa negor yang gimana banget, aku sama Kia nggak tegaan. Makanya setiap kayak kan maksudnya di sini kan ada ya banyak orang lah yang kayak Bu
karyawan ini udah nggak bisa begini-gini. Oke, itu bagian itu jangan aku maki, aku nggak bisa. Bu, ibu buka yayasan deh, bu jangan bilang nggak bisa. Aku tuh nggak tegaan, gimana dong? Oh, jadi Gitu. akhirnya justru ada manfaat dengan suami-suami ikut ini lebih terukur ya perusahaan ini. Kedepannya Iya. apa yang belum kesampaian terhadap company ini, holding company ini? Kan semua udah, clothing Ya line Allah, udah, amin. YouTube channel udah. Ya kan kita lagi membesarkan holdingnya sebenarnya gitu. Kalau untuk tapi kan kalau aku fokusnya di clothingnya gitu. Harapan aku karena kan aku juga baru launching brand namanya She. Mudah-mudahan She bisa besar, Zaskia Sungkar juga bisa besar. Kita lagi pengen banget punya kantor sendiri. Kalau ini kan masih bareng sama rumahnya Kia kan gitu. Which is sebenarnya aku mikirin privacy dia banget sebenarnya, kasihan gitu. Jadi ya kita lagi nabung lah tante, mudah-mudahan Allah mudahin bisa bangun kantor sendiri gitu. Tapi kalau untuk jenis bisnisnya tetap di clothing line. Sejauh ini ada beberapa sih gitu kan, termasuk ada travel juga kan gitu. Iya. Ini harus dipromosi namanya travelnya Janah ya, karena aku udah ikut. Makasih, Tante. Itu maksudnya gini, siapa nih konseptornya, siapa di antara Kak kalian berdua? Irwan kalau Jana. Jadi kita masing-masing gitu loh. Jadi kayak megangnya nggak bisa satu itu gitu. kepalanya 4. Jadi kayak kalau Jana lebih Kak Irwan yang pegang. Aku benar-benar aku nggak ngurus maksudnya manajemennya ya. Tapi tetap punya kita. Tapi kayak Kak Irwan. Kalau untuk Kak Irwan nggak terlalu ngurusin yang clothing line. Yang ngurusin tuh aku, Kia, yang manajemen Kak Wisnu. Jadi kayak masing-masing gitu tante. Oke, ini keren banget ya. Jadi udah komit ya nggak mau balik ke dunia entertainment ya, karena kayaknya sudah sangat menghasilkan ya. Ya Allah tante. Sebenarnya bukannya Sinetron maksudnya. Ya sinetron ya. Kalau entertain kan kita masih di dunia entertain ya. Kalau untuk sinetron, kalau dibilang kangen banget. Kangen banget syuting. Yang stripping ya. Cuman kayak Allah kasih aku titipan anak 3 yang harus aku tanggung jawabkan ke Allah juga. Aku nggak tahu cara bagi waktunya syuting dan punya anak tuh gimana gitu. Karena banyak teman-teman yang berhasil ya. Tapi kalau aku polanya tuh aku belum nemu. Karena aku terakhir syuting itu aku udah punya Adam. Waktu itu sinetron Ramadan yang udah tahu 30 episode selesai. Itu aja aku tuh pusing Kak. Jadi kayak banyak debat sama suami. Jadi kayak balik lagi karena akunya orang gak tegaan. Sama kru pun aku gak tegaan. Jadi kayak Shirin dikontrak jam 10 pulang. Tapi Jam 11 ditawar sama kru, aku masih ya udah deh. Akhirnya suami aku ngomel, jadi kayak anak kamu udah harus ditidurin, kamu belum nyampe rumah. Nah, yang kayak gitu-gitunya. Terus aku pernah punya pengalaman yang aku panas tinggi, aku nggak bisa izin karena tayang besok aku nggak ada. Aku nggak ngerti cara ngadepin itunya. Jadi kayak nggak ngerti tuh gimana kalau anak sakit gimana. Sedangkan sinetron di Indonesia nggak punya stok, itu masalahnya. Beda sama zaman dulu weekly gitu kan. Kalau ini kan stripping. Ini langsung ini ya, edit langsung tayang ya. Jadi pemainnya nggak boleh sakit ya guys ya. Ini jadi banyak banget yang nanya nih sama Shirin ya, keharmonisan keluarga. Karena kalau yang aku tahu biasanya usia muda itu belum hijrah lah gitu. Tapi kalian berdua nih hijrahnya bareng semua ya, kakak, adik, ipar tuh kok bisa begitu, gimana tuh? Berguru ke siapa? Atau mama? Atau papa yang sebenarnya kalau dibilang totally hijrah sih ya belum tante ya. Maksudnya kan kita semua masih belajar ya. Masih ilmunya masih cetek banget, masih mencoba gimana caranya ngejar ketertinggalan ini gitu. Balik lagi memang kalau yang pakai hijab duluan Kia. Waktu itu dia Kak Kia tuh kan pulang umroh. Oh aku masih dia pulang dulu kayak kamu beneran pakai kerudung? Tahun berapa itu ya? Waduh dia udah lama ya. Udah lama ya. Jadi masih sebelum menikah. Belum nikah. Aku Kia udah. Oh oke. Kia udah. Iya Kia udah ya. Kalau aku tuh kan bener-bener ketika abis nikah, memang Kak Wisnu duluan yang waktu itu tuh berapa bulan sebelum married dia tiba-tiba berubah banget aja gitu. Berubah itu bener-bener berubah bukan banget. Karena Irwan ya sebagai. Bukan. 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 Jadi walaupun Kia waktu itu udah pakai hijab, tapi kayak mereka tuh juga belum mau kajian, butuh proses gitu loh tante. Jadi kayak baru yang ya udah aku mau pakai hijab tapi titik, belum mau explore A, B, C. Makanya butuh proses lah semuanya gitu. Dibilang baru interest banget sama kajian, mau belajar segala macem, kayak beberapa tahun ini sih gitu. Nah kalau emang semuanya yang
mau yang kalau untuk, tapi Irwan juga Masya Allah kan, maksudnya dari dulu tuh ya beliau maksudnya baca Al-Qurannya udah bagus. Iya, tapi ya maksudnya ya semua orang punya kekurangan masing-masing. Tapi kalau setahu aku ya dari zaman syuting dulu, dia mau bangor kayak gimana dia sholat nggak tinggal gitu. Kalau Kak Irwan ya gitu. Kalau Wisnu? Kalau Kak Wisnu itu benar-benar aku ngerasain banget pas sebelum merit gitu. Dia tiba-tiba ada apa ya? Beberapa kejadian di sekeliling dia banyak yang meninggal waktu itu. Dan dia ngerasa kayak dulu tuh kan dia dari Aceh ke Jakarta tuh pengen, yaudah gue pengen jadi orang kaya nih, pengen nyari uang. Dan di satu titik kayak uang bukan suatu hal yang terlalu sulit pada saat itu ya, karena kan syuting iya, iklan iya, semuanya iya pada saat itu. Kok dia hampa, dia nggak happy gitu tante, gitu. Itu sih yang dicetak ke aku. Nah disitulah, itu sebelum ngelamar aku dia udah mulai kayak nyari ustadz. Itu ustadz siapa ya, dan aku nggak ngerti gitu loh. Pada saat itu kayak nggak ada terlintas mau kajian sama sekali sama di otak aku gitu. Terus akhirnya dia beliau tuh Kak Wisnu akhirnya pas aku lamaran aku ke London sama sepupu sama Kia segala macam, sebulanan lah. Nah itu tuh udah mulai bener-bener telepon jarang. Itu bener-bener kayak udah ya kita ketemunya pas nikah aja. Oh, udah mulai berubah. Padahal awalnya nggak gitu ya. Aku kaget sih kayak, kenapa? Ini kenapa ya gitu. Jadi kayak pas pulang juga nggak mau ketemu. Kayak aku takut banget dosa nih. Oh, Masya Allah. Tapi kan pada saat itu balik lagi akunya belum ngerti kali ya. Jadi kayak kamu oke kan? Kirain jadi berubah gitu. Takut ya gitu. Oh lucu ya. Itu dia yang berubah banget duluan gitu. Oh, tapi itu ya, hidayah lah itu ya. Iya hidayah kan Allah yang atur ya. Kalau aku bener-bener setelah merit gitu. Jadi, setelah merit nggak langsung juga. Tapi di sini pentingnya menurut aku apa ya? Ya punya suami yang bisa ngelit sih sebenarnya. Jadi imam. Jadi imam. Terus ya Kak Wisnu juga masih belajar, aku juga masih belajar. Cuman aku nih kan anaknya agak susah diatur gitu. Tapi kalau aku nggak dapet suami yang benar-benar bisa megang gitu, aku nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi kayak dia benar-benar kayak ngelit banget gitu loh. Ngelit kamu begini, kamu kajian di sini. Tapi tuh nggak dipaksa gitu loh. Dia tahu cara komunikasinya supaya aku tuh nggak tertekan gitu loh. Karena kan nggak bisa dipaksa ya kalau kayak gitu. Awal-awal sih. Awal-awal dia belajar agama sih agak keras ya. Itu biasa, orang baru belajar tuh biasa tuh kayak gitu kan. Kayak semua salah dia yang benar gitu kan, itu biasa lah. Cuman akunya malah gak mau pakai jilbab. Karena menurut aku gak mau dipaksa gitu. Jadi tahun berapa akhirnya? Kan udah merit nih, akhirnya di tahun keberapa akhirnya pakai hijab dengan keinginan sendiri? Di tahun pertama merit, pas aku hamil. Jadi dia ngerubah sistem komunikasi, ini penting ya maksudnya gak bisa dipaksa kalau sepengalaman aku, tapi jadi contoh yang baik buat aku. Apalagi perempuan ya kan. Benar. Soalnya dia, Kak Wisnu tuh waktu itu akhirnya mungkin curhat sama Ustadz, sama gurunya, akhirnya Ustadz kasih tahu. Aku ingat banget kata-katanya kayak, kamu berubah kayak gini berapa lama? Terus kamu nggak bisa membalikkan Shiren itu pluk langsung berubah. Kamu nggak bisa kayak gitu. Dan nggak kayak gitu cara ngajarin ya, apalagi perempuan. Ambil hatinya dong, pakai adab, pakai akhlak. Dakwahin perempuan tuh nggak boleh kayak gitu, nggak keras kayak. Karena katanya perempuan kan seperti tulang rusuk ya. Kalau tulang rusuk semakin dikit patah. Gitu. Nah dari situ dia berubah banget, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayak apa ya? Ada satu momen yang ya insya Allah nggak bakal aku lupa ya. Itu salah satu yang bikin aku kayak agak ngelunak. Aku keras banget tante. Kayak iya jiwanya Shirin tuh kayaknya kayak alpha ya, perempuan alpha ya. Karena udah kerja dari 14 tahun. Nyebelin. Jadi harus jadi icon dulu, respect dulu baru masuk gitu ya. Iya, jadi apa kejadiannya tuh? Dia berubah banget sih. Maksudnya cara ngomongnya. Dari aku kenal dia udah lama banget. Iya. Kak Wisnu dulu tuh kalau ngomong meledak-meledak gitu kan. Maksudnya kayak agak tinggi gitu kan. Tapi setelah dia mulai ngaji, kayak kalau awal-awal oke lah. Tapi kalau makin lama makin ngaji itu berapa bulan setelah nikah, kok ini orang Masya Allah ya, ngomongnya lembut banget. Terus ngomong sama istrinya lembut banget.
Terus ya waktu itu ada, ya namanya rumah tangga kan pasti ada ujiannya. Kalau dia tuh kan keluar dari sinetron, terus dia memutuskan untuk bisnis. Akhirnya pakailah semua tabungannya dia. Kadarullah Allah uji, nggak balik 1000 pun tante. Oh iya, pernah di titik itu? Pernah dong, bener-bener kayak dia sampai menghemat seluruhnya. Kayak udah kamu aja yang pakai mobil, aku kemana-mana, aku gampang, aku naik motor aja, aku gojek aja, aku segala, maksudnya Ini di awal pernikahan nih? Setahun. Dan kita kan tipe kalian nggak mau ngomong sama orang tua, kayak udah kita hadepin sendirilah gitu. Sebenarnya dibilang susah banget enggak ya, aku nggak mau pungkirin banyak yang lebih susah. Cuman untuk kita yang terbiasa dapat uang yang aman, terus tiba-tiba brek tabungannya hilang gitu. Bisnis kan. apa itu kok bisa gitu? Properti waktu itu. Oh my God. Dan dia nggak punya pengalaman sama sekali, jadi kayak percaya aja gitu. Nggak ditipu, tapi emang nggak balik modal aja gitu. Oh terus? Ya udah, dari situ memang hemat banget gitu. Pokoknya yang penting kamu nggak susah, karena aku lagi hamil kan. Masya Allah. Gitu, jadi kayak wah dia sih Masya Allah sih waktu itu bener-bener kayak ngitung deh. Ya nggak pernah ngitung-ngitung gitu loh, kayak kasihan gitu kan. Tapi itu bener-bener kayak, kamu nggak apa-apa ya? Aku kan masih kayak, wah nggak bilang. Kayak emosi lah ya. bukan emosi, lebih kayak kasihan. Karena kan, ya alhamdulillah aku juga punya tabungan sendiri. Untung, gitu ya. kan. Dan dia tuh ngomongnya santai banget kayak, ya kadarullah kalau Allah kasih rezeki ntar juga dikasih lagi. Aku cuy, Wah itu berapa digit itu ya? Oh my God. justru dia santai dan dia percaya takdir, dia kayak itu yang bikin aku kayak gimana caranya aku punya perasaan itu ya, gimana caranya aku nggak ngoyo banget ngejar duit ya, dia santai banget ya, dia ngejar uang untuk keluarganya, tapi kalau emang nggak dapat kadar Allah pasti akan kasih lagi kok. Gimana caranya? Sedangkan aku tahu dulu persaingan kita dulu di sinetron kayak kok dia yang dapat ikan bukan aku persaingan banget gitu. Kok setelah dia belajar agama beda banget. Kok enak banget ya? Aku kan butuh perasaan-perasaan kayak ya udah dibalikin ke Allah aja. Itu justru jiwa kita tuh jiwaku selama ini sakit karena apa yang aku kejar itu belum tentu yang Allah ridoin gitu loh. Jadi kayak capek sendiri capek sama lah ngejar kesibukan dunia. ini gitu kayak duit gitu. Walaupun sampai sekarang masih nyari uang ya. Cuman itu justru itu sama sikapnya dia. Dia nggak romantis tante, dia kaku banget. Wow. Sebelum merah tuh dia belum kayak kanan. Tapi dengan menunjukkan bahwa dia lagi istilahnya bankrupt gitu ya. Tapi semua istri prioritas kan itu sudah menunjukkan tanggung jawab. Masya Allah, dia tuh kaku banget gitu. Dan dia tahu dirinya tuh nggak romantis dan aku nggak pernah push dia untuk jadi orang yang berbeda gitu. Tapi menurut aku adabnya dia, akhlaknya dia, komunikasinya dia istiqomah nanyain aku untuk nutup aurat tanpa memaksa. Dia istiqomah ngajak aku sholat di awal waktu itu menurut aku udah lebih dari cukup dibanding yang kasih harta benda ya. Bukan harta benda, yang benar-benar romantis banget gitu. Yang romantis. Jadi dia nggak ngomong romantis, muji segala macam tuh dia nggak tipe yang seperti itu gitu. Tapi dengan dia benar-benar berusaha ngajak istrinya ke jalan yang dia pahami itu benar gitu ya. Itu udah lebih dari cukup gitu loh buat aku. Ada satu momen yang apa ya, dia tuh benar-benar nggak romantis, terus dia tiba-tiba datang ke aku lagi hamil besar, terus aku belum pakai jilbab juga di situ. Anak pertama nih ya? Iya, waktu ada. Dan habis itu tuh beliau tuh nyamperin terus nangis gitu. Kamu kenapa? Karena kita kan kayak teman kayak tante, maksudnya kan udah lama banget bareng. Kamu kenapa? Iya aku parah banget ya, aku minta maaf. Aku tuh bukan istri yang romantis, suami yang romantis buat kamu. Aku habis denger kajian tentang Rasulullah SAW, gimana beliau itu, Rasulullah itu bener-bener romantis sama istrinya, padahal beliau itu panglima perang, ngurusin umat, tapi kok bisa ya bener-bener main sama istrinya, terus ada beberapa kisah yang bikin dia tuh nangis gitu, terus dia minta maaf kan. Masya Allah. Aku kayak, aku nggak marah, aku nggak kenapa-kenapa, terus akhirnya masuklah ke hijab gitu kan, kayak di situ yang bikin aku tuh kayak kok keras banget ya gitu. Hatinya gue kok ya Allah tolong lembutkan saya dong gitu. Kak Wisa tuh benar-benar kayak yang karena waktu itu tuh aku keras banget tante. Aku benar-benar kayak
sombong banget yang kayak udah deh jangan nanya aku masalah hijab karena kita urus masing-masing nanti di akhirat. Oh, sampai ngomong gitu? Iya, itu kan sombong banget, kayak siap aja gitu lah ngadepin akhirat. Ya Allah, sampai sekarang nggak kebayang gitu kan. Iya, lagi-lagi ya namanya orang nggak punya ilmunya ya gitu. Terus jawaban dia yang bikin aku Masya Allah banget, bisa aja kan pada saat itu dia marah gitu kan. Atau ngasih dalil atau apa segala macam. Dia memilih kata-kata yang menurut aku kayak ya Allah atur gitu. Dia bilang kayak Bi, aku ngajak kamu kayak gini karena aku pengen sama kamu nggak cuma di dunia. Aku tuh nggak mau istri yang aku cintain itu di neraka itu susah karena aurat. Aku tuh sayang, aku jadi kayak ya Allah, aku merinding, ya Allah. Aku kok jahat banget ya gitu. Jadi kayak wow. Ini gue kurang bersyukur apa nih dapat suami kayak gini. Belum tentu dapat suami kaya raya tapi bisa menyelamatkan kita di dunia. Ya kan? Di akhirat dia. Iya, di dunia dan di akhirat lah. Itu yang bikin aku kayak oke, aku harus banyak bersyukur sama Allah. Nah, dari situ aku mulai ngelunak dan itu tadi. Makanya sebenarnya contoh ini yang aku selalu ambil. Kenapa aku nggak pernah kayak keras banget sama orang-orang yang nggak pakai jilbab atau teman aku yang karena you've been there ya. Iya, maksud aku gini, kita kalau misalnya lagi belajar yang tetap banyak kesalahan, yang alhamdulillah Allah tutup aib-aib kita, semoga Allah jaga terus ya. Jangan keras gitu loh sama orang-orang yang atau jangan menjudge lah. Jangan menjudge orang, karena balik lagi aku selalu ingat kata-kata Ustadz, kita itu nggak pernah tahu ending seseorang. Betul. Kalau kita sombong, kita ngerasa paling pintar karena kita udah tobat, udah hijrah segala macam. Kan kita takut, nauzubillah min dzalik, Allah kan bisa ambil hidayah itu kapan aja. Yang bisa jadi orang yang kita judge itu di endingnya dia dapat hidayah, kan kita yang rugi. Jadi kayak, dan kalau misalnya aku selalu percaya kita itu tuh brand ambassador agama kita nih. Kalau kita keras, kita galak, terus lisan kita nggak kita jaga, kita ngejudge orang, ini neraka apa segala macam, padahal kita juga gak ada ilmunya. Terus orang nggak dapat hidayah gara-gara omongan kita bisa ngomong apa nanti di akhirat. Jadi kayak ya udah tunjukin aja adabnya, akhlaknya. Kalau emang mau banget sahabatnya itu ngaji, tunjukin dong akhlak yang temennya itu nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Insya Allah akan dapat hidayah sendiri sih. Jadi emang iya sih, ini benar-benar ya yang namanya Shirin itu ngomong bukan karena lip service ya. Karena di rumah ini dan juga kantor ini adalah sering banget untuk taklim ya. Kajian, majelis taklim juga kan. Ada kan ya kalau nggak salah. Ada, karena sama karyawan juga. Semua karyawannya tuh ikut. Jadi ini benar-benar mereka tuh bukan cari uang bareng ya sama karyawan, tapi benar-benar membawa karyawan ya Allah, itu mempunyai. Iya kan, itu berkahnya luar biasa nih. Ada banyak pertanyaan nih, aku langsung bacain aja ya. Dari yang namanya Familia_bin_Godi mau tanya sama Mbak Shirin, apa sih yang membuat Mbak Shirin tidak mau main sinetron lagi? Tadi udah dijawab. Pertanyaan kedua, kejadian apa yang pernah atau pengalaman hidup apa yang dirasakan paling sedih selama hidup Mbak Shirin? Pertanyaan ketiga, gimana caranya bisa seakur dan sesayang itu sama Mbak Saskia? Tadi udah ya sedikit ya. Karena kita lihat banyak sekali public figure bersaudara kandung malah sering ribut. Dan yang terakhir nih, peran suami tuh Bang Teguh Wisnu sampai Mbak Shirin bisa hijrah tadi sudah diceritain dan seistiqomah sekarang. Ya Allah, tante doain ya, saya juga belum istiqomah banget. Tapi kan kalian sudah membuktikan 10 tahun kan perkawinan, 1 dekade. Alhamdulillah ya Allah. Iya, berarti kayaknya dalam 1 dekade itu kalau memang treatment suami seperti itu bisa menjadi imam yang baik, kayaknya kalian nggak pernah ada tsunami lah ya. Kecuali yang masalah tertipu properti ya. Sebenarnya gini, maksudnya mungkin kita karena bukan tipikal orang yang kalau ada masalah itu keluar. Jadi ini maksudnya tenang aja, kita juga pasti ada berantemnya, ada cekcoknya, ada ributnya. Itu rumah tangga. Rumah tangga itu kan nggak ada yang lempeng, tapi kan roller coaster ya tante. Ya tapi kan nggak ada hal yang prinsip, kan nggak ada dong. Misalkan ada orang ketiga kan nggak ada. Iya, nauzubillah min dzalik. Tapi balik lagi aku bersyukur sama Allah yang semoga Allah jaga ya. Aku sama suami itu lumayan satu frekuensi pemikiran sekarangnya gitu. Dan menurut aku itu penting banget gitu karena pelajaran yang aku ambil dari orang tua aku dulu itu beda banget pemahamannya, prinsipnya. Dan itu untuk menyatukan susah. Aku lebih
happy ngeliat mama papa sekarang akur masya Allah gitu kan, dan bahagia dengan pasangan masing-masing gitu. Tapi pelajaran itu yang aku ambil sama Kak Wisnu, kayak kita harus rebukin sesuatu sebelum keluar di anak gitu kan. Jangan sampai anak itu punya 2 icon yang berbeda di rumah tapi 2 kepala nih gitu, karena itu bahaya banget gitu. Terus ribut ada pasti, salah pasti ada, namanya manusia ya. Tapi alhamdulillah Allah jaga ya, memang jarang gitu kan. Sekalinya ada, lagi-lagi Allah tolong karena memang kita ada guru. Jadi ujung-ujungnya kalau kita udah tegang gitu ya, berantem gitu ya hilaf lah ya. Ya kayaknya ibarat kata kalau lagi hilaf, pelajaran ngaji tuh hilang gitu ya. Kayak aduh, ngikutin hawa nafsu gitu ya. Ujungnya tuh kayak udah kita tanya Ustadz ya. Jadi bukan tanya orang tua malah. Aku nggak mau ngerepotin orang tua, benar-benar ya. kasihan. Mereka udah banyak banget berkorban buat hidup aku sama Kak Wisnu. Ini buat pelajaran buat pasangan muda. Jadi kalau kita penting banget punya guru agama yang benar ya, ya kan, daripada kalau aku rasakan bebanin sih orang tua. itu sih. Ya kan orang tua juga masing-masing punya prinsip masing-masing. Ada teman aku yang curhat sama orang tua ya. Itu hal masing-masing yang aku nggak bisa ngejudge gitu. Tapi kalau aku ngerasa orang tua aku udah cukup. Jadi lihatnya happy. Aku pengen mereka lihat happy aja gitu. Jadi kayak tapi kalau soal anak aku sering cerita sama mama, karena kan mama lebih berpengalaman. Lebih kayak mama kasih saran dong, advice-nya apa gitu. Tapi kalau rumah tangga aku, mungkin Tante Veda pernah nanya sama mama, aku nggak pernah cerita kalau aku berantem sama Kak Wisnu. Aku tinggal sama mertua Tante. Gitu selama 10 tahun. Itu juga orang banyak banget yang luar biasa. Kalau ditanya jangan sama aku, tanyanya sama mertua aku, karena mertua aku tuh nggak pernah mau ikut campur urusan kita berdua. Itu gift dari Allah banget. Aku dikasih mertua yang kayak orang tua sendiri. Aduh, mama tuh ya mamaku juga jangan ditanya lah, mama aku tuh pengorbanan buat akunya banyak banget ya. Cuman di lain sisi, maksudnya Allah tuh baik ya. Aku dikelilingin sama 2 ibu ya. Wah kalau ngomongin ibu sama mertua tuh sedih karena kasihan mamaku tuh, mamaku kan bolak-balik dari Jakarta untuk supaya ketemu cucu segala macam. Tapi mertua aku tuh stroke kan Tante gitu. Ini kayak aku tuh sebenarnya pengen banget ngajak mertua aku tuh suka banget luar negeri. Kerjanya tuh nonton vlog mama aku, tau nggak, kasihan gitu. Jadi kayak mah ayo keluar negeri lah sama Shirin gitu. Tapi mama tuh udah stroke, jadi lebih kayak sensitif. Terakhir diajak luar negeri tuh mama nangis karena digendong sama Wisnu kan. Turun tangga naik tangga tuh digendong sama Kak Wisnu. Jadi mama, aku nggak mau ngerepotin karena kayak anak kecil kan gitu. Jadi kayak kalau ngeliat mama tuh nggak tega gitu. Kayak aku bilang sih sama Kak Wisnu pas meret tuh, Kak Wisnu nanya, aku punya pertanyaan besar nih. Kita tinggal sama mama papa nggak apa-apa kan? Karena kan Kak Wisnu tuh masih ada traumanya tsunami waktu itu, orang tuanya di sana soalnya. Terus orang tuanya di sana, Kak Wisnu tuh di sini nggak dapat kabar berhari-hari. Orang tuanya kan kejar-kejaran sama tsunami pakai mobil Tante. Karena Wisnu di pinggir pantai rumahnya. Alhamdulillah selamat. Ke gunung. Jadi kayak nggak mau ninggalin orang tuanya lagi. Sejak gitu. peristiwa itu ya? Iya, lebih kayak udah dia di Jakarta aja gitu. Masya Allah. Dan tipe kalau mama aku, tipe mama mertua aku, itu nggak mau tinggal sama aku. Kayak nggak mau ngerepotin orang gitu. Aku yang bujuk, kayak udah mama tinggal sama Shirin aja, sama Kak Wisnu. Dan mama sama aku, sama papa mertua aku, itu alhamdulillah semoga Allah jaga tuh nempel banget sama aku. Jadi kayak temen banget, kayak Kak Wisnu tuh gak suka traveling. Jadi aku kalau traveling sama anak-anak sama mertua papa. Jadi kayak tapi hampir sempurna lah kehidupannya Shirin. Aduh ya Allah, karena yang paling susah itu ya guys, punya mertua baik, apalagi mama mertua. Biasanya kan itu kan justru konfliknya di situ. Tapi ini memang dari pembawaan beliau sih, juga sudah sangat. Jadi kalau orang nanya kok bisa akur, lebih ke alhamdulillah mertua aku tuh nggak ikut campur orangnya. Pasti ada beda pendapat segala macam, tapi aku selalu mikir, Ustadz selalu bilang gak boleh jealous sama ibu. Karena kan berarti suami gak boleh suruh milih ya, pilih ibu kamu atau pilih saya tuh gak boleh gitu ya. Aku selalu bilang pilih ibu kamu lah. Justru ya kan ibu yang lahiran. Benar. Ngelahirin anak tuh gak bisa digantiin. Maksud aku kayak, ya ini dengan segala kebodohan aku mungkin aku salah, cuman kayak kalau ada sesuatu yang urgent sama aku tapi ibunya sakit, aku suruh ya udah kamu urus mama gitu pasti. Karena apa ya, di saat ibunya membesarkan kan aku nggak membesarkan suami aku gitu kan, jadi kayak
menurut aku ibu tuh nggak tergantikan gitu. Masya Allah, jadi ini berkat dari memang seorang imam ya, bisa membimbing Masya istri, akhirnya semuanya itu memang dijaga ya. Aduh, Iya amin kan? ya, mudah-mudahan. Itu yang beban deh aku. iya, yang diinginkan oleh semua perempuan loh. Nih tadi ada pertanyaan, selain dari perpisahan orang tua, titik terendahnya apa? Yang bikin sedih banget. Sebenarnya awal-awal aku sedihnya tuh lebih ke happy mungkin ya. Waktu ini sih, waktu memutuskan pakai hijab sih tante. Kayak itu menurut aku Allah tolong aku banget dengan kekerasan hati aku. Ya gimana ya, karena waktu itu kan aku hamil 8 bulan. Tapi aku 7 bulan. Aku harus operasi usus buntu pas hamil. Aku sakit, aku muntaber banget. Aku benar-benar masuk, aduh nggak bisa dia itu udah nggak karuan. Ternyata usus buntu aku parah. Jadi aku bolak-balik rumah sakit. Anak pertama nyampe rumah sakit cuman bilang pas di USG segala macam, kamu harus operasi usus buntu malam ini. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, pecah anak kamu bisa keracunan. Jadi kan itu kayak udah stres banget untuk calon ibu baru ya. Dan suami aku tuh udah kalut, udah kayak wah gimana nih gitu. Lagi-lagi dengan pertolongan Allah ya, di momen itu aku kalut banget. Aku kayak nangis, nggak jelas. Mama papa nggak ada di Jakarta waktu itu. Mama di Belanda, Kia di Belanda. Aku cuma berdua sama suami, sama mertua gitu. Harus apa ya? Apa iya bisa dioperasi? Karena kan perut operasi sih ya tante. Dan itu dibelek kan gitu. Dan aku nggak bisa full dibius. Iya. Jadi karena bahaya buat bayi ya. Dia berasa banget tante. Aduh, aku Masya melek Allah. Banget. Aku melek jadi kayak bius lokal gitu ya. Aduh gitu. Karena kan takut anaknya kenapa gitu. Jadi kayak itu tuh momen berat banget buat aku. Terus di momen itu suami aku alhamdulillah atas izin Allah tuh benar-benar kayak masuk ke hati aku tuh enak banget. Aku bilang, kamu boleh nggak ngaji? Aku was-was banget nih gitu. Aku stres sendiri, aku panik. Kamu istighfar, kamu ingat Allah, bla 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 bla. Lagi-lagi karena aku belum ngaji pada saat itu, jadi kayak amburadul aja gitu kan. Terus alhamdulillahnya, terus Kak Wisnu tuh masuk ke hijab tante. Kak Wisnu cuma bilang gini, Bi aku sayang sama kamu, semoga Allah jaga kamu, tapi kita nggak ada yang pernah, Kak Wisnu tuh kalau ngomong nggak ada saringnya. Kalau kayak gitu, kita nggak ada yang pernah tahu umur kamu sampai mana. Kamu nih mau dioperasi, bentar lagi kamu melahirkan. Melahirkan itu kan jihadnya perempuan, ya kan? Aduh. Aku nggak mau nih. Kamu itu nyesel. Kalau kamu menikah, aduh, aku udah ngomong kayak gitu. Kalau kamu nggak ada tuh gimana nanti? Kamu nggak ada waktu lagi untuk balikin waktu. Kamu mau nutup aurat. Aku langsung kayak, ya juga ya. Di situ aku lebih kayak yang aduh ya Allah, kayaknya pengen banget pakai jilbab deh gitu. Bukan terpaksa karena situasi, lebih kayak sadar gitu. Jadi aku bilang sama Kak Wisnu, ya yang beberapa hari lagi tuh kan bulan Ramadan. Aku Ramadan kayaknya aku mau pakai jilbab ya. Kak Wisnu tuh nangis. Masya Allah. Udah kayak alhamdulillah gitu, kayak aduh ya Allah, aku dosa banget sih. Gitu terus itu aku masih galau banget. Pakai jilbab nggak ya, pakai jilbab nggak ya gitu. Itu kayak ya Allah Bismillah ya pakai jilbab ya. Apa sih yang memberatkan pada saat itu? Karena aku tuh kayak gimana ya, pada saat kan itu masih kecil kan emang udah belajar agama. Ya udah. Karena itu lihat terlena udah seneng gitu loh diperlihatkan, syuting segala macam ya tante. Kayak ya bodoh aja sih sebenarnya. Aku ya waktu itu emang keras gitu loh. Terus kayak aku tuh mungkin ngeliat mama aku dulu kayak pakai jilbabnya pas udah anaknya 3 gitu kan, jadi kayak udah 40 gitu ya. Aku kan masih pengen hahaha gitu. Jadi kayak ya emang udah mati daya aja sih sebenarnya. Ya gitu akhirnya aku masih galau. Allah atur, Oki datang, Oki Stiana datang. Oki datang, nggak napas nggak apa, datang langsung kayak kenapa sih? Cuman datang, Wisnu langsung bilang kayak, Oki, Shirin mau pakai jilbab. Aku langsung kayak, terus Oki langsung ya Allah, alhamdulillah ya Shirin Islam. Aku langsung kayak, wah ini sih kalau enggak juga aku yang keterlaluan gitu. Jadi kayak ya jadi momentum itulah. Nah setelah itu tuh jadi kayak baperan banget gitu loh sama agama, kayak kajian nangis, segala macam tuh nangis kayak, aduh dari kemarin jadi kemana usia aja ya. berhijab waktu itu umur? 22. Wow. Jadi kayak apa ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maksudnya kayak
walaupun aku masih fakir ilmu banget ya tante, masih jauh dari ngerti agama, tapi menurut aku apa yang pernah Allah kasih semuanya, salah satu yang terindah itu yang Allah kasih itu punya perasaan, punya iman gitu. Itu menurut aku kayak, walaupun iman aku juga masih lemah ya sampai sekarang, tapi kayak takut tinggal, misalnya contoh ya, takut tinggal sholat, takut jauh sama Allah, terus kalau ada masalah pengen nyari Allah, terus kalau jauh sedikit panik, itu tuh perasaan yang nggak bisa dibeli kan gitu. Dan itu tuh perasaan-perasaan yang selalu aku, ya Allah jangan sampai hilang dong gitu, jangan sampai aku tuh hilang butuh sama Allah. Itu sih kayak, karena aku pernah di titik yang punya duit segala macam, tapi kok jauh dari Allah, hidup aku tuh nggak bahagia gitu. Kayak pas Allah kasih perasaan butuh Allah tuh indah banget gitu sih kan. Emang itu yang sebetulnya diinginkan Allah. Kita hidup itu mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau yang namanya dapat suami baik, anak soleh-soleha, aduh amin. Ya itu yang sebenarnya kita yang harus mengupayakan dan memaksa diri kita untuk selalu di jalan Allah. Benar ya amin ya Allah, semoga Allah tolong ya, jangan sampai ambil hidayah ini. Nah ini tuh kan guys, makanya ini contoh kan aku bilang, nih aku juga punya anak kan, usianya ya mirip-mirip lah sama Shirin dan juga Saskia. Beda dikit lah, 4 tahun ya. Beda dikit, tapi ngerasa gak sih dengan dekatnya sama Allah justru sekarang tergantikan kan semua. Yang kemarin properti gak ada untung-untungnya, sekarang malah dibayar sama Allah berkali-kali lipat. Wah, kalau itu sih gak ngerti lagi, aku tuh utang bersyukur sama Allahnya tuh udah kayak udah banyak banget gitu. Maksudnya yang pertama dikasih kesempatan sama Allah untuk minta maaf sama Allah dengan segala kebodohan aku dulu, sampai sekarang sih masih bodoh ya gitu. Cuman Allah kasih kesempatan itu udah Masya Allah banget. Allah kasih rezeki yang gak berhenti, itu udah Masya Allah banget. Allah kasih anak-anak yang luar biasa penghibur hati gitu ya, itu udah Masya Allah banget gitu. Dan kayak apa ya, dalam hidup tuh kan gak mungkin lempeng-lempeng aja pelajaran hidup. Apa yang waktu itu aku sama Kak Wisnu gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Kia sama Kak Irwan hadapi pada saat itu di fitnah se-Indonesia ya. Terus wah di situ aku malah banyak banget belajar gitu. Ketika orang dizolimin, tapi orang yang dizolimin itu minta sama Allah, Allah tuh gak mungkin diam gitu loh. Dan setelah masalah itu selesai, aku tuh begini, rezeki lo ya Allah. Anak kerjaan, semua datang begitu saja. Aku kayak itu nyata ya di depan mata. Aku juga gak ngerti ini dapat dari mana. Maksudnya datangnya dari mana tuh kayak gitu. Yang tadinya nggak bisa beli ini bisa beli ini. Yang tadinya panjang perjalanan punya keturunan bisa punya anak. Jadi kayak iya pelajaran hidup banget gitu. Itu benar-benar kayak aku pernah ngasih tahu sama anak-anak aku, jangan pernah zolimin orang ya nak gitu. Karena orang yang zolimin orang itu dibalasnya 2 kali sama Allah, dibalas di dunia dan dibalas di akhirat gitu. Ini luar biasa nih, aku yang 51 tahun mesti banyak belajar sama Shirin. Sama Ustadz Tante, jangan sama aku. Makanya aku kalau minta sama Saskia jangan lupa undang Tante Vena ya untuk ikut. Nanti dari Dimas da Cutes. Assalamualaikum, mau tanya sama Kak Shirin, rencana ke depannya mau nambah momongan gak? Kan ada 3 ya. Kedua, rahasia awet perkawinan sampai sekarang. Rencana ke depannya mau buat project apa? Dan terakhir, ada niatan gak terjun ke dunia politik? Nah, karena kan biar gimana pun kalian kan orang-orang entertainment, mungkin ada hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kan politik gak selalu jelek ya, tergantung tawa itu. Nah, gimana jawab dari politik dulu deh. Sejauh ini lagi-lagi nggak tahu takdir ke depan. Sejauh ini dari kita berempat sih belum kepikiran politik sama sekali sih Tante. Kayak lebih pengen fokus jadi pengusaha dulu gitu. Wallahu alam, Allah takdirkan entah kapan aku nggak tahu gitu. Cuman untuk sekarang nggak kepikiran sih. Belum kepikiran karena aku ngerasa aku nggak punya kapasitas di situ dan ya belum kepikiran aja sih. Suami aku juga, padahal suami aku tuh kan anak HI dan dia itu suka banget mempelajari politik gitu kan. Tapi kalau ada yang nawarin banyak. Iya, ya udah. Berarti nggak boleh nih sama Shirin. Bukan nggak boleh. Dia juga nggak mau. Oh nggak mau? Lo kenapa? Habis itu nggak mau kayak. Tapi nggak apatis kan sama politik? Oh enggak. Kan? Maksudnya
ya politik kan pasti ada di tiap negara ya tante Iya, gitu. Itu kan bukan sesuatu yang harus kita tentang gitu kan. Tapi ya kita berdoa terus, Allah selalu jaga orang-orang teman-teman kita yang berpolitik, semoga amanah, semoga Allah kasih kemudahan gitu ya. Tapi dari kitanya dan dari suami aku tuh kayak itu tuh aku tanya gitu. Karena setiap pemilu gini tuh pasti ada aja yang nawarin sih gitu. Jauh dari sebelum pemilu tuh kayak mau dalamin ini enggak gitu, pasti ada aja gitu. Tapi kita selalu bilang kayaknya belum deh, belum kapasitas kita lah untuk ngurusin masyarakat karena kita masih banyak harus belajar gitu. Oh, jadi itu jawabannya ya, tapi kita nggak pernah tahu ya suatu Ya, saat nanti. walau Karena yang aku tahu mereka sudah membuka lapangan pekerjaan selama Aduh, hampir 10 tahun amin, ini, amin, sudah amin. bermanfaat. Artinya kan orang yang sukses itu adalah yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya. Sama lah sesama Ya, manusia. betul, betul. Tapi gimana parenting sedikit? Aku dengar nih bocoran katanya kalau yang namanya Shirin itu nggak pernah marah sama anaknya. Enggak. Ah, bener nggak sih? Itu hoax. Oh gitu. Enggak. Jadi gimana parenting ala Shirin Sungkar? deh? Aduh, aku tuh Gimana? punya anak yang Adam tuh Kan 3 nih. aktif banget. Iya, Dan Adam tuh, ya namanya anak tuh kan punya kelemahan dan kelebihannya. Adam tuh kadang-kadang impulsif, memang agak meledak-meledak anaknya gitu. Lagi-lagi dengan segala keterbatasan aku dengan ilmu parenting, dulu itu setiap anak aku iseng, setiap anak aku emosian gitu, aku marah gitu. Tapi kok makin jadi ya, aku bilang gitu. Jadi aku cari cara lain dengan coba deh kita bangun narasi sama anak gitu. Ya walaupun isengnya dia masih ada ya sampai sekarang gitu ya. Tapi ya semoga Allah tolong semakin dia besar semakin dia bisa mengontrol gitu ya. Tapi Adam tuh baik banget. Maksudnya ya namanya anak kan punya kekurangan kelebihan ya gitu. Iya. Jadi aku tuh lebih kayak aku suka cerita gitu. Karena Adam itu yang semoga Allah jaga, dia suka banget baca buku tante. Jadi kalau aku nge-cut dia kayak, Adam kenapa kamu kayak gini? Gak boleh, titik. Oh gak bisa kalau sama Adam. Jadi kalau aku harus ngajarin dia tentang sombong, misalnya contoh nih, kok aku gak sholat? Abang udah sholat loh dari tadi. Aku bilang gak kayak gitu cara ngajarin adek. Kamu gak boleh membanggakan diri kamu, apalagi itu ibadah. Aku bilang kayak gitu. Jadi gimana caranya tante, mami? Kamu kayak gini, adek saya, Allah tuh baik banget ya. Kan belum umurnya harus diwajibkan sholat kan, tapi kan umurnya udah mulai harus diperkenalkan gitu. Jadi aku bilang kamu nyontohin, sholat depan adek lah gitu. Terus atau kayak gini, adek Hawa Allah baik banget ya. Ih tangannya, ih Masya Allah ini semuanya. Ya hari ini kita makan enak, Allah baik banget. Bentuk kita bersyukur sama Allah tuh dengan sholat loh. Jadi kayak bukannya kayak sholat titik sholat gitu. Jadi kayak Adam nggak bisa kayak gitu karena Adam mungkin karena baca buku segala macam. Jadi kayak pertanyaannya banyak tante gitu. Jadi kayak daripada aku marah, teriak-teriak, lebih baik aku cerita. Kalau dia nggak boleh sombong, ceritanya itu panjang sampai cerita tentang Fir'aun lah, cerita tentang ini dan itu efektif ya ternyata. Lebih efektif walaupun yang lagi-lagi namanya kita berhadapan sama anak kecil, jangan mikir anak kecil itu kayak orang dewasa yang dikasih tahu langsung bisa. Anak kecil itu kan ya namanya anak kecil gitu. Yang harusnya aku balikin ke diri aku ketika anak itu ngamuk berbuat kesalahan, ibunya jangan ikutan tantrum gitu. Jadi kayak harus sabar. Walaupun sabar aku tipis ya, tetap ada marahnya. Gitu. Tapi emang inilah gunanya belajar agama. Jadi kita kuncinya adalah sabar. Karena kalau kita sebagai seorang ibu juga kalau amarah tidak terkontrol, itu omongan-omongan itu doa soalnya. Betul, nah betul. tuh ya, ingat ya. Ini dari _olive.1992. Kak Shirin, bagi tipsnya dong cara berhijab yang nyaman dan stylish buat seorang ibu rumah tangga ini kan. Aku sih no ribet-ribet klub ya. Gitu. Makanya ya ini sedikit promosi sedikit. Ya harus promosi, Jadi aku ada brand ya, bisa brand kakakku Zaskia Sungkar atau She by Shiran. Kita ngeluarin kayak kerudung, ya kayak tante lah, tante juga kan produk hijabnya bagus. Maksudnya bahannya tuh nyaman gitu, jadi nggak panas gitu kan. Jadi pakai jilbab atau yang instan kayak yang aku pakai. Jadi udah ada ciputnya. Oh iya, gitu. benar. Jadi tinggal klep ke belakang. Ini apa nih? Produk dari She? Ini ada Zaskia Sungkar nanti. Oh, Zaskia Sungkar. Tapi baju nih coba. Baju She. Baju She. Gitu. Oh,
jadi dan dessert intinya semua dari varian. bahannya. Jadi kalau kalian masih Dan penasaran, yang belinya di mana semi nih? instan gitu. Oh, semi instan ya. Ini beli masih ya Di online Zaskia ya? Sungkar ada, di Shibashiran juga ada. Tapi outlet udah banyak kan? Di daerah iya, alhamdulillah. Oh, di daerah malah. Jadi di sistemnya apa? Beli franchise apa Ada reseller? mitra kita, ada mitra. Jadi dari Oh, barengan mitra sama ya? mitra. Oh, oke. Tuh Jadi kalau yang kitanya aja, pure kita, itu di Bintaro ada. Oh iya, itu ada, butik ya. Iya, di butik Zaskia Sungkar ada brand aku juga di dalamnya gitu. Kalau di daerah ada di sampai sejauh mana nih clothing line ini akan dikembangkan? Ya Apa Allah. go internasional kah? ya kita ikhtiar ya. Ya berdoa aja setinggi-tingginya, kan kita kalau punya mimpi harus setinggi-tingginya, jangan Iya. nanggung. Jadi ya mudah-mudahan bisa sebesar-besarnya, makin besar, bisa banyak yang lebih banyak kerja di sini, bisa ngebuka lapangan pekerjaan, terus juga aku sih selalu sama Kak Kia tuh berharap mudah-mudahan perusahaan ini bisa diturunin ke anak cucu Iya, gitu. jadi nanti Hawa dong yang. Amin, itu salah satu pemikiran kenapa aku nggak terlalu aktif di sinetron, karena sinetron nggak bisa diturunin. Kan? Oh iya betul. Kecuali memang dia udah bakat ya tiba-tiba. Oke. Nih ada dari Putri_Setia29. Gimana cara mempertahankan keluarga yang harmonis tanpa gosip padahal kalian itu entertainer? Nah, selain tadi nggak pernah curhat di medsos, kemudian memang punya konsep keluarga yang Islami. Ini Allah. Apa yang paling menjaga? Apakah seorang Shireen Sungkar itu masih ngecek-ngecek handphonenya Kak Wisnu Di atau berapa tahun pertama? Oh, gitu ya. Sekarang enggak. jadi azas kepercayaan aja ya? Dan yakin Kak Wisnu nggak mungkin akan macam-macam ya, karena sudah mempelajari agama. Aduh, itu sih semoga Allah jaga. Balik lagi semuanya pertolongan Allah ya Tante gitu. Kalau kita tuh lebih kayak percaya aja satu sama lain, dan percaya dua-duanya takut sama dosa gitu. Jadi kayak percuma kalau aku kenceng di dia gitu, tapi dianya misalnya kenceng di suami nih, tapi suaminya nggak takut dosa maksiat kan, akan maksiat juga gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak misalnya aku lagi cemburu gitu kayak Tapi masih cemburuan gak sih? masih. Oh, masih. Suami aku tapi cemburuan parah. Oh, justru Wisnu yang cemburuan parah. Oh. Ini kalau nanya dia dengan bangganya, iya saya cemburuan, cemburuan banget. Makanya itu sesuatu yang harus aku ngerti dari suami aku. Kalau aku lebih santai sebenarnya orangnya. Dia cemburuan banget. Tante. Contohnya, kan udah gak main sinetron, apa yang mau dicemburuin? Aduh, cemburuan banget. Misalkan di jalan gitu ya, Iya. ada yang nyapa gitu. Iya, Nah, aku terus kan iya namanya anak ekstrovert ya, jadi kayak oh iya gitu ya. Oh dia sih nggak masalah, cuma tapi kayak bisa nggak usah lembut-lembut banget. Oh masih. Oh iya, Oh, dia ya sangat cemburu, ampun. tapi harus nice ya sama orang. Tapi kayak ya udah kayak gitu, terus Nggak usah. pakaian gitu kayak ya kalau itu kan menjaga lah ya. Iya, Maksudnya nutup aurat iya, cuma kadang-kadang aku nggak nyadar ada yang ketat apa segala macam kayak yang tolong dong mau dilihat laki lain begini. Jadi kayak dia cemburu sih, cemburu banget kayak aku nggak mungkin bisa muji artis, aktor luar negeri. Oh iya lah, nggak usah muji-muji orang juga ya. Oh ya ampun. Cemburu, Oh my Tante. god, baru Cemburuan tahu. banget. Oh mungkin Cemburuan takut banget. kehilangan kali ya. Itu karakter sih sebenarnya. Dia emang jelasan banget sih anaknya. Tapi senang lah, daripada kita yang cemburuan mendingan dicemburuin ya nggak sih? Tapi intinya udah mendapatkan, ini kan yang diimpikan seorang Shireen Sungkar dengan kegagalan mama papa. Iya. Tapi sekarang alhamdulillahnya punya suami bisa pemimpin di keluarga. Ya Allah, amin semoga Allah. Ini kan yang diimpikan kan? Iya sih. Dan menurut aku dengan apa yang aku lakukan dulu ya, aku tuh sering kayak ya Allah tuh baik banget ya. Dulu tuh kan aku ya sampai sekarang ya ngelakuin dosa ya. Tapi dulu tuh aku jauh dari Allah gitu. Kok bukan kok ya, maksudnya alhamdulillah kok Allah tolong banget gitu. Maksudnya kayak ini pasti salah satunya adalah doa orang tua aku gitu. Maksudnya orang tuaku selalu doain aku, pasti kan namanya orang tua doain nanti rumah tangga anaknya begini, anaknya begini. Ini pasti doa orang tua aku sih, terutama doa mama tuh pasti kayak wah banyak banget pertolongan aku sih, kayak aku selalu kayak banyak banget hal kayak aku sama Kia tuh sering banget kayak ngerasa kayak ya Allah untung gak kayak gini ya, Allah tolong banget. Iya. Oh ini pasti salah satu doa mama nih gitu. Jadi ya itu dia, itu ya hal yang aku pelajarin karena aku tahu mama nggak pernah berhenti doain aku gitu. Yang belum tentu anak itu selalu doain orang tua. Itulah kayak air mengalir ya. Jadi kayak
Itu yang Tapi aku dengar ini juga nih bocoran dari tantenya mereka ya yang merupakan sohib aku, katanya mereka berdua tuh memuliakan ibunya luar biasa. Ya Allah, Yang namanya amin. Mama Feni itu nggak boleh naik ekonomi, harus Aduh, amin, naik tante, amin, bisnis tante, kelas, amin, harus amin. disenengin hatinya, Amin, nggak ya boleh Allah. ngomong enggak sampai sebegitunya. Itu setelah berhijrah semua ya? Apa? Setelah pelan-pelan belajar sih tante, dulu tuh aku nyebelin banget. Pasti ada rebel dong dulu kan? Alhamdulillah mamaku sabar ya. Oh. Dan sampai hari ini aku kayak maafin Shirin dulu ya Allah. Masih suka minta maaf ya? Aku dulu berantem mulu tante. Oh, ini Tom and Jerry ya? After nikah loh. Oh. Iya, kayak Gara-gara? dosa banget deh. Ada aja, keras aja gitu. Ya. Ya, Jadi kayaknya Shirin diantara sama Saskia paling... sama Kia juga dulu cekcok ya. Karena mungkin ya nggak tahu. Tapi kalau Kia emang orangnya lebih slow. Iya, gitu. ini kayaknya agak ini Aku ya. jarang berantem sama papa. Oh, mukanya mirip soalnya ya. Kia lebih sering tegang sama papa. Jadi ada aja gitu. Oh, gitu. Iya, jadi kayak dulu Heeh. aku sih ya Allah semoga Allah maafin ya. Maksudnya kayak nggak mau ngalah sama mama gitu. Jadi kayak Contohnya deh nggak mau ngalah. ya namanya orang tua, ibu tuh kan kalau ngomong berulang-ulang, suka marah, nada tinggi. Ya namanya mama tuh kan punya darah tinggi. Terus ya namanya ibu kan pasti ujungnya tuh pengennya baik lah buat Iya, anak. Nah akunya dengan segala kebodohan aku belum belajar, aku kayak udah kema gini-gini. Terus mama tersinggung. Kayak kok kamu, mama tuh maksudnya nggak kayak, iya jadi ribut tapi nggak yang ya. wah gitu ya. Tapi ya ribut. Ya debat-debat kecil lah. Tapi itu pun sebenarnya nggak boleh ya kalau udah belajar agama. Jadi kayak Gimana tuh? ketika pas banget lah ya, pas aku sama Kia ngikutin suatu pengajian, bener-bener satu bab itu ngebahasnya tentang orang tua. Wah itu kayak aku ditampar-tamparin banget sih, kayak ya Allah, Allah kasih kesempatan aku belajar kayak gini. Dan jadi kalau misalnya lagi datangnya mama, misalnya mood mama lagi nggak enak, lagi capek, terus mama tiba-tiba tersinggung untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak salah gitu kan. Itu sering terjadi tuh. Iya, kalau dulu sih aku kayak apaan sih ma, maksudnya tuh nggak kayak gitu. Kayak yuk ribut yuk gitu. Gitu. Kalau sekarang tuh kayak mama kayak gitu, aku diem dulu. Aku mikir dulu mau balas apa supaya mama nggak ribut, supaya aku nggak ribut sama mama. Jadi kayak lebih kayak. Jadi ngomong aja tuh nggak boleh bener. Jadi kayak lebih apa ya, kalau mama lagi gitu ya, aku kayak ya udah deh minta maaf aja lah. Paling aku nelfon Ki, mama kayak gini-gini. Ya udahlah deh, kita baru belajar nih. Ini adalah contoh ketika kita belajar sesuatu ya. Allah uji kita nih di sini. Oh iya benar, dites ya, nih. Dites. Nyangkut nggak tuh Ustaz ngomong tentang orang Kalau tua? masih nggak nyangkut juga keterlaluan ya. Jadi kayak aku lebih kayak ya udah mama, maaf mungkin Shirin salah ngomong, tapi maksud Shirin nggak kayak gitu. Ibu gitu juga nggak jadi marah sih Iya, tante. benar, Jadi benar. kayak mamanya jadi jarang banget, hampir nggak pernah marah gara-garanya. Kitanya tuh lebih kayak ketika belajar tuh kayak udah. Jadi kayak kalau mama lagi bete apa segala macam kita bercandain, paling apa sih mama, dibawa ketawa, dialih-alihin pembicaraannya gitu. Terus kayak ya mencoba mengejar hutang-hutang kita dulu yang kayak kurang membahagiakan mama aja sih gitu. Jadi sebenarnya simpel banget ya nih ya yang nonton Vena Melinda Channel. Kalau jadi anak perempuan apalagi biasanya yang paling open ya kalau orang Jawa, paling memperhatikan orang tua. Tadi aku dengar juga cerita Mama Feni kalau sakit semua berlomba-lomba nganterin. Aduh, amin. Terus katanya ya kalau Allah. Mama Feni di Jakarta rebutan suruh nginep. Itu Amin, Tante. akhirnya berkahnya dari doa Mama Aduh amin tante. keselamatan dunia akhirat ya. Amin. Karena Nah, Ustadz juga bilang ya, ya Allah baik banget ya. Aku masih dikasih satu pintu surga kan sama Allah. Masih ada orang tua soalnya. Soalnya, nah salah satunya adalah yang bikin aku nyesel-nyesel sama mama dulu kayak gitu. Ketika orang tuanya Kak Irwan meninggal. Iya, dua-duanya ya. Jadi ada kata-kata yang bikin aku tuh sama Kia tuh kayak, waduh. Karena Kak Irwan bilang kayak dia bersyukur ya. Karena satu pintu surga aku udah hilang nih. Orang tua aku udah nggak ada. Gitu. Jadi kayak padahal Irwan tuh sama ibunya tuh, Deket waduh, bukan masalah deket aja tante. Pagi-pagi tuh kayak morning cantik, sayang. Makanya pas meninggal tuh aku, aduh broken heart banget aku. Ya ampun, karena denger sendiri ya. Ya Ya ampun, aku merinding. Oh, sama masih ibunya tuh so sweet banget sih. banget.
Kak Wisnu juga sama ibunya tuh kayak gitu, kayak aku merinding, ya ampun Vera gitu dong. Nggak, jangan sama gitu, mama. jangan gitu. Aku dibilang jangan gitu. Oh, jadi- Padahal pasti baik lah insya Allah. Iya, sama iya. dia. Kak Wisnu tuh Kak Irwan, Kak Wisnu juga gitu kayak jadi nyamperin mamanya tuh kayak sini cium dulu, mamanya tuh apa sih? padahal gitu. udah gede biasanya kan gengsi ya anak cowok ya. Ya berarti karena dia luar biasa. belajar mungkin ya, karena gitu ya. ya mamanya ya udah seru kalau Kak Wisnu ya. Tapi aku nyontoh, Iya. dapat contoh tuh banyak banget. Kalau untuk urusan ibu, Iya. itu dari Kak Wisnu sama Kak Irwan. Karena mereka tuh, semoga Allah jaga mereka benar-benar sama ibu tuh ditaruh di atas. Kayak aduh. Memuliakan dan itu banget. benar-benar yang namanya rejeki dan keselamatan perkawinan kalian. Aduh, itu amin deh. nggak usah sampai khususan juga itu udah Amin. dibuka sama Allah ya. Amin. Nah ini nih ada 2 pertanyaan terakhir nih Tante, dari apa-apa. Mira Desita 92 mau tanya mengenai rumah tangga. Kan Shiren kan seorang ibu rumah tangga. Nah kalau bertengkar hebat terus diem-dieman, siapa yang memulai membahas dengan menyelesaikan masalah sampai benar-benar nggak canggung lagi? Karena saya pernah di posisi itu. Gitu. Semangat ya, rumah tangga tuh pasti ada aja ujiannya. Nah itu ya dia. kan? Apalagi kalau muda-muda cantik sama ganteng, gue mau curhat sama yang lain tuh. Untung kalian nggak ada di posisi gitu ya. Yang akhirnya curhat sama orang lain itu kan yang bahaya ya. Untung curhatnya sama Ustadz, iya nggak sih? Tapi kan nggak semua orang diberikan kesempatan di posisi itu. Ya. Ada Itu- juga. Itu salah satu yang harus ya nggak selalu curhat sama Ustadz ya Tante, maksudnya kan nggak, maksudnya, mengejar iya. waktunya Ustadz juga susah Iya, ya iya. gitu kan. Tapi mereka kan para guru memprioritaskan, itu kan? kan dakwahnya luas, nggak cuman ngurusin rumah tangga orang gitu Betul, kan gitu. betul. Itu pun ngejar, kita harus Iya. ngejar, bener-bener nyari waktu gitu kan. Tapi apa ya? Balik lagi nggak semuanya kita curhatin juga. Dalam berapa tahun perjalanan ini pun kayaknya pernah nanya sama Ustadz pun yang kompleks tentang rumah tangga kita, kayaknya itu juga baru 2 kali sih. Selebihnya kita berdoa sama Allah minta diselesaikan sendiri aja. Tapi kita inget-inget kajian-kajian yang Ustadz pernah kasih gitu. Jadi kayak sumbernya sama gitu loh gitu. Jadi kayak, nah itu makin lama makin Kak Wisnu itu mendalami dan belajar, makin apa ya, kayak lebih, kalau berantem nih, berantem, ya namanya berantem itu kan kita ngikutin hawa nafsu. Dan kalau misalnya kita nantangin, kita marah, itu kan cuma memuaskan hawa nafsu aja yang pasti nyesel abis itu. Iya. Jadi kayak beda-beda. Kalau Kak Wisnu itu tipikalnya dia keluar dari kamar, nenangin diri dulu. Aku nggak bisa, aku tuh harus langsung. Tapi lagi-lagi kita saling menghargai. Jadi kalau Kak Wisnu udah emosi, ya udah aku keluar dulu, aku hargain gitu. Aku pun juga Jangan dikejar ya. karena kalau menurut kita yang bisa jadi, yang udah pasti beda-beda ya orang pendapatnya, menyelesaikan masalah ketika emosi nggak akan selesai gitu. Jadi kayak Kak Wisnu biasanya keluar dulu, relaksin dulu badannya, terus tenangin dulu, dia wudhu dulu gitu kan, untuk nurunin amarah gitu kan, terus baru habis itu ngobrol gitu. Dan biasanya sih efektif, biasanya ngobrol nggak tunggu-tungguan, dua-duanya minta maaf biasanya. Jadi kayak, iya maaf ya tadi emosi, maksud aku kayak gini. Nah biasanya kalau udah mulai turun. Itu pasti dapet tuh jalan keluarnya. Tapi kalau marah dua-duanya, kayaknya nggak ada ujungnya. Jadi gitu. intinya ini nggak pernah ada adegan sinetron yang bawa koper gitu kan ya? Di tahun Nggak ada ya? pertama. Oh ada, yang sok-sok maunya disusulin Oh ya itu kan? Kak Wisnu suruh panggil, Soalnya pasti biasanya- ketawain aku tuh. Dia selalu ngejek aku soalnya Oh, pernah ya? Shirin tuh kalau ngambek kayak anak kecil waktu awal-awal nikah ya. Iya dia keluar kamar bawa koper tapi berisik, jadi supaya tahu gitu. Supaya ditahan-tahan, terus ngisi bajunya lama gitu ya? Nggak, tapi Nggak gini loh, banget. kan biasanya pemain sinetron itu suka ada loh sisi-sisi, kan kebanyakan main sinetron. Dramanya. Iya, jadi katanya begitu, bener nggak? Kecenderungan untuk drama, apalagi dua-duanya kan? Nggak ya? Awal kali ya. Oh, sekarang udah aman ya. Sekarang sih nggak pernah. Karena lebih Berdoa tidak ada drama ya. Jadi intinya memang benar ya, kalau perkawinan berdasarkan sakinah mawaddah warohmah itu sebenarnya lebih mudah ya untuk memanage ya. Iya aku Iya sih. kan? Ya selama ini kita tertolong dengan itu sih, dengan Iya kan? dengan pelajaran ya Iya. agama. Tapi balik lagi kita masih emosian, kita masih fakir ilmu, kita masih mengejar ketinggalan kita, kita masih selalu berdoa sama Allah, ya Allah tolong hilangkan malas kita untuk belajar agama, karena menurut
menurut kita berdua tuh kayak yang kita udah alamin. Iya. Wah kalau nggak belajar kayaknya berantakan sih gitu. Gak ada pegangan ya. Nggak tahu nih mau rumah tangga kemana, mau ngurus anak, ngomel melulu, mau ngadepin bisnis nggak jelas gitu. Jadi kayak nggak ada yang megang gitu. Ya jadi nggak ada. Gimana ya, kalau agama tuh melatih kita sabar, ikhlas, pasrah. Ada batasannya ya kan? gitu Ya, kan, Tante. ada remnya. Ada remnya. Nah, ini terakhir nih dari Alnai_9A. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Shirin. Sekarang fokus aktivitas apa? Yang pasti bisnis ya berarti ya. No politik, no sinetron ya. Jadi kalau ada tiba-tiba nih produser yang mau harga 5 kali lipat, enggak ya, tetap ya. Tetap belum kepikiran Tante. Jadi sekarang konsepnya Shirin pasti harus nurut sama suami dong, berarti kan itu ya. Suami aku beneran nggak ngelarang, tapi suami aku selalu berharap kamu nggak main sinetron dulu. Tapi dia tidak melarang. Bukannya beda tipis ya, nggak ngelarang tapi. Iya, secara halus. Ya tapi berarti nurut dong, Shirin juga nurut Ya, kan. amin. Jadi intinya harus di-share adalah istri menurut kepada suami. Harus. Amin ya Allah, selama suaminya itu ngajak kebaikan ya. Gitu. Selama oke. Nah nih, perkembangan 3 anak. Anak lagi hobi, senang beraktivitas apa, itu semua disebutin. Nah sekarang menurut Shirin ya, nanti ke depannya nih anak-anak kan pasti dunia akan lebih berbeda. Nah jadi Shirin gimana untuk menjaga atau memprotek anak-anak ini, kan kita lihat yang namanya pergaulan ya kan nggak mungkin kita ngikutin anak 24 jam. Selain agama nih, kira-kira apa yang akan diberikan legacy apa supaya mereka tuh tetap terjaga, tidak aneh-aneh dan tidak melanggar agama. Aduh, kalau itu sih itu kan agak susah ya, 3 lagi. Menurut aku yang bisa nolong kita dengan segala kebodohan kita cuma Allah doang sih Tante. Kayak apa ya, itu makanya suami aku selalu ngingetin, Bi kamu tuh ibu. Suami aku tuh nggak pernah capek ngingetin aku. Misalnya nih, Adam lagi ada drama ini, di sekolahnya lagi seperti ini, dia langsung telepon aku. Kamu udah doain belum semalam? Kamu doain anak kamu udah banyak belum? Oh Masya Allah. Jadi kayak ya dibalikin semuanya ke Allah aja gitu Tante. Tapi kita juga ikhtiar ngajak ngobrol, terus dididik ya itu tetap bukan yang berdoa tapi tidur gitu kan. Tapi aku baru dengar yang kayak gini nih. Artinya karena ini ibunya. Kita kan doa ibu untuk anak ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jabah gitu kan. Jadi Kak Wisnu selalu ngingetin, Bi kamu tuh ibu, di waktu-waktu mustajab kamu kejar nggak untuk doain anak-anak. Jadi apa ya, itu tadi yang Allah tuh baik banget ya ngasih aku suami yang kayak ngebesarin hati. Jadi kayak kita ngerasa bukan nyalain. Iya kan banyak kan, gara-gara kamu sih kurang waktu, sibuk sendiri berkuda apa dia lebih ya? Karena aku tahu aku kuda, aku kerja, anak aku sekolah gitu kan. Iya, jadi apa tuh namanya, Kak Wisnu selalu bilang, misalnya dulu aku males nih bangun malam gitu kan, dia selalu nasehatin, dan aku juga dikasih share-share kajian-kajian Ustadz gimana Allah itu benar-benar membuka lebar membuka lebar untuk kita tuh dikabulkan doanya di sepertiga malam kan, gitu. Tahajud gitu ya. Jadi kayak di share ke aku kayak, Bi kita kan pengen anak kita seperti ini, jangan malas ibadah ya, tolong banget doain anak. Tapi dia juga berdoa, bukannya nyuruh tapi dia nggak berdoa ya. Dia nyuruh bangun tahajud, dianya yang duluan gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi yang aku harapin, balik lagi berdoa sama Allah, ya Allah selalu tolong jaga anak-anak aku, jaga anak kita, dan tolong bimbing aku nih, kedua orang tua ini yang banyak nggak ngertinya untuk bisa ngedidik mereka gitu. Jadi kayak ya menurut jadi aku, kembalikan lagi kepada Allah. Cuma Allah bisa tolongnya Tante. Karena memang susah sih ya guys. Zaman sekarang itu makin kita larang anak tuh makin 1001. Iya. Karena aku inget kebandelan aku dulu kan. Jadi kayak dari zaman tante juga begitu deh. Makin dilarang makin punya cara-cara. Jadi kayak nge-build komunikasi sama anak. Gitu aja sih sebenarnya. Ini terakhir bagus banget nih dari relax_Jember nih, pertanyaan terakhir ya. Kak Shiren kan pernah kena kista, bener nggak? Bener Tante. Dan gejalanya, apakah kistanya sekarang sudah sembuh? Dan ini saya kan pernah speech delay. Karena berapa tahun, gimana caranya Kak Shiren dan Kak Wisnu menyikapi dan ya itulah tadi anak ya. Nah itu gimana tuh? Oke, jadi
Untuk kista, aku tuh genetik. Mamaku, tante aku, kakak aku, itu mostly banyak banget yang kista lah di keluarga aku. Jadi aku itu kena namanya kistanya itu, aduh kok aku jadi lupa ya, dermoid namanya. Jadi bukan kista coklat tante gitu, yang mungkin bisa minum obat hormon untuk ngilangin. Dermoid itu kalau gede emang satu-satu jalan cuma operasi gitu. Dan yang berapa bulan lalu itu aku operasi kedua gitu. Jadi pertama kali aku tahu aku kista itu ketika udah punya Adam. Aku ingat banget pernah ikhtiar ke dokter lain yang aku juga nggak menyalahkan dokternya sebenarnya. Dia kan punya ilmunya ya di bidang itu. Dia cuma bilang, Mbak Shiren, kamu kan susah nih punya anak kedua karena kisahnya besar banget, telurnya babak. Pokoknya banyak banget penjelasannya, aku nggak ngerti lah. Oh gitu. Kisahnya itu dulu berapa senti ya? 8 hampir 9 senti ya. Lumayan dong. Jadi kalau dermoid emang cepet gede tante. Ya gitu. ampun. Dan dermoid itu kalau aku tanya lagi, ini karena apa ya? Dermoid itu udah ada sejak kamu di kandungan mama. Tapi biasanya hormonnya unstable, terus hormonnya nggak stabil, terus juga ya kerja capek apa segala macam. Ketika hit, nah itu munculnya tuh gitu ya. Ya mudah-mudahan aku nggak salah ya, kalau salah bisa dikoreksi. Terus, nah akhirnya aku balik ke dokter aku yang lama. Dokter cuma bilang gini, Shiren angkat aja kistanya karena gede banget gitu kan, jangan sampai mengganggu organ lainnya gitu kan. Ya udah akhirnya diangkat. Aku sih pasrah aja sih kalau masalah anak. Ini balik lagi ya, cuman Allah yang bisa nentuin masalah anak ya tante. 2 bulan setelah aku ambil kistanya, aku hamil Hawa. Masya Allah. Besok hamil lagi Sofia gitu terus. Nah ketika setelah melahirkan Sofia umur 4 tahun kistanya muncul lagi. Oh bisa pas gitu ya? Iya, nah baru aku angkat kemarin karena udah mulai 9 cm lagi. Ya dan itu ada nggak satu, ada beberapa dan itu udah sakit. Jadi kayak ya penyakit ngapain dipelihara ya gitu. Dan aku nggak nyaman, main sakit, duduk kelamaan sakit, pinggang sakit, perut sakit gitu. Jadi kayak olahraga nggak enak gitu. Jadi ya udahlah diangkat aja gitu sih. Kalau masalah itu mungkin ada beberapa yang banyak banget, soalnya rame di Instagram aku tuh nanya mereka kisah tapi belum punya keturunan gitu. Berarti ini lagi dari Allah lagi balik ya? Lagi dari Allah sih tante gitu. Semuanya, Terus juga kalau masalah anak, ya anak aku yang ketiga, ya aku nggak pernah cerita sih mungkin ya. Dan sampai hari ini sih aku belum mau cerita anak aku tuh kenapa gitu. Tapi ya salah satunya memang anak aku yang ketiga itu speech delay memang sampai sekarang gitu. Ya dia memang ada spesial lah dari Allah gitu ya, yang butuh terapi segala macam. Bukannya aku nggak mau ngomong, tapi banyak hal yang aku sama suami aku tuh pikirkan kalau ya udah kita minta doa aja sama orang-orang, mudah-mudahan dia oke gitu. Dia nggak ada masalah fisik, maksudnya pergerakan semuanya aman, alhamdulillah gitu. Nanti ada waktunya aku sharing, aku tuh sebenarnya pengen banget sharing, tapi kayak edukasi gitu ya, untuk kayak ya terapinya ini nih, karena anak aku terapi dari Senin sampai Sabtu tante, gitu. Jadi apa ya? Tapi di sisi lain apa ya? Aku bersyukur sih sama Allah. Sofia tuh baik banget, manis banget anaknya gitu, nice banget, nggak ngerepotin sama sekali. Tapi memang dia harus terapi bicara, harus beberapa terapi yang lainnya gitu. Tips dari aku, ya banyak berdoa. Terus juga kita harus ikhtiar. Tanya sama tumbuh kembang anaknya itu diagnosanya kenapa? Karena kan speech delay itu banyak hal tante gitu. Ada yang memang speech delay aja, karena ada dulu speech delay. Tapi setelah terapi 3 bulan, alhamdulillah sekarang yang paling banyak ngomong gitu kan. Jadi ya ada aja. Tapi kayak Sofia problemnya beda lagi. Jadi banyak yang harus diterapi gitu. Saran aku jangan ditunda-tunda. Kalau memang menurut kalian, kan di Google banyak banget ya, umur segini tuh harus udah bisa ngomong apa. Kalau memang banyak tertinggalnya, jangan malu untuk bawa ke tumbuh kembang anak gitu. Udah dihadapin aja. Kalau butuh terapi, tinggal di terapi. Sama satu lagi, kalau dulu di Adam nih, yang ngaruh banget speech delay-nya dia, alhamdulillah berakhir ya. Maksudnya dia udah bisa ngomong dengan baik.
itu gadget, aku off dulu. Jadi pengaruh ya gadget itu ya? pengaruh banget kan bikin anak itu fokus sama satu hal tapi nggak mau komunikasi sama manusia. Iya, benar. Jadi dulu tuh Adam aku off gadget setahun. TV aku tutup. Iya. Handphone aku nggak kasih. Disitulah umur 2 tahun aku bener-bener buku semua aku kasih. Ya alhamdulillah malah Adam jadi suka explore buku gitu. Dia bisa berjam-jam tuh anteng banget baca buku. Dia kan aktif banget, makanya aku bilang kalau ada yang bilang Adam aktif banget ya, gimana cara dia mainnya? Kasih buku aja gitu. Karena dia diam gitu. Dari dia baca buku segala macam, nah ngomongnya jadi bagus gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah kalian kok bisa solid banget as a husband and wife menghadapi berbagai macam problema hidup. Karena soal anak itu biasanya kecenderungannya tuh suami nyalain istri, istri nyalain suami. Tapi kalian tuh sudah proven ya, sudah terbukti bisa ya itu. Solid banget gitu. Ya Allah. Kita pasti ada momen saling menyalahkan, pasti ada aja. Tapi habis itu kita minta maaf, lebih ke introspeksi masing-masing gitu. Lagian ketika aku nyalain suami aku, kamu tuh nggak gini. Harus aku ngaca. Suami aku juga nerima kekurangan aku banyak banget gitu loh. Kalau suami aku juga selalu bilang kayak gitu kayak aku kalau nyalain kamu kayak gini, aku juga nerima kamu nih gitu. Tapi bukan berarti suami nggak boleh ngingetin kesalahan istri dan istri nggak ngingetin kesalahan suami ya. Tetap negur pasti ada gitu. Tapi nggak nyalahin gitu. Oke guys, ini ngobrolnya udah panjang banget ya. Iya, nanti orang bosan lihat aku nih. Tapi sebelum aku tutup ya Shirin ya, yang pasti banyak hal yang diberikan seorang Teguh Wisnu kepada seorang Shirin Sungkar. Aduh, Masya Allah. Bukan harta benda sekali lagi seperti yang Shirin bilang, tapi adalah ilmu kehidupan ya, dan kasih. Nah, tadi sekarang itu. Harta benda juga Tante. Ya kan sama-sama nyarinya ya. Ada nggak yang ingin disampaikan melalui Vena Melinda Channel kepada suami tercinta nih? Aduh, buat suami aku yang selalu aku sayang, semoga Allah jaga, semoga Allah mudahkan. Nanti aku nangis lagi nih. Gak apa-apa, kan mungkin belum pernah ngobrol. Kayaknya belum pernah diungkapin. Aduh, semoga Allah jaga Wisnu dengan segala hiruk pikuk dunia ini. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing dia ke arah yang lebih baik lagi. Allah kasih kesehatan. Pokoknya aku sih mau ngucapin makasih udah jadi suami yang lebih dari apa yang aku harapin dulu. Jadi kayak bener-bener kayak suami yang dikasih sama Allah sesuai dengan lebih dari doa-doa aku sih. Kayak Allah baik banget sih ya, mudah-mudahan ya semua orang punya kesalahan ya pasti, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing suami aku dengan baik, dan mudah-mudahan suami aku selalu dikasih kemudahan lah dalam hidupnya, karena dia Masya Allah dia baik banget sih. Untuk si ganteng-ganteng dan si cantik-cantik, ganteng satu, cantik dua. Ya. Kalau untuk Adam, Hawa, Sofia, titipan dari Allah yang paling berharga ya buat aku gitu. Maksudnya tiga-tiganya Allah kasih kepercayaan buat aku yang masih jauh dari ibu yang baik gitu ya. Tapi Allah kasih kepercayaan 3 anak yang manis banget, baik banget, pintar-pintar. Terus juga dengan keunikan masing-masing, dengan kespesialan masing-masing yang aku sih cuman bisa berharap Allah jaga mereka, Allah kasih umur buat aku supaya bisa dikasih waktu untuk lama sama mereka, ngebesarin mereka, untuk untuk bisa selalu introspeksi. Pokoknya kalau aku sering banget minta maaf sama anak. Karena kayak aku sebelum tidur selalu kayak, Adam, Mami selalu berusaha jadi ibu yang baik. Mami minta maaf, Mami suka emosi. Mami minta maaf. Jadi kalau salah ya, walaupun ibu, jangan malu untuk minta maaf gitu sama anak. Tapi dengan itu alhamdulillah Adam tuh jadi kayak ketegaan terus sama aku, terus kayak kalau aku marah dia langsung kayak maafin aku ya gitu. Jadi kayak sama-sama gitu kan. Ya gitu sih. Ya mudah-mudahan Allah jaga perasaan ini, Allah jaga kalian, karena kapasitas manusia kan pendek ya. Cuman Allah yang bisa jaga sampai nanti kalian punya anak gitu, sampai seterusnya. Papa Sungkar. Aduh. Yang mukanya mirip banget sih sama Mama Feni. Iya, Papa. Mudah-mudahan Papa dikasih kesehatan, karena beberapa tahun ini kan Papa memang sakit-sakitan ya gitu, karena Papa tuh ada masalah di jantung, jadi bolak-balik ke rumah sakit gitu. Mudah-mudahan Papa selalu dikasih keberkahan hidup,
alhamdulillah Allah kasih kepercayaan, aku sama papa tuh dari kecil deket banget tante gitu. Karena papa itu sangatlah menurut aku pendengar dan penasehat yang baik gitu. Papa tuh masya Allah wawasannya luas banget. Wah seneng banget sih, maksudnya Allah kasih karunia orang tua yang luar biasa gitu ya. Papa, aku selalu doa dan mudah-mudahan teman-teman di sini doain mudah-mudahan papa aku dikasih kesehatan gitu ya, karena memang lagi sakit gitu ya, lagi sakit-sakitan terus gitu. Jadi ya mudah-mudahan Allah kasih waktu aku, Kia sama Yusuf untuk berbakti sama orang tua gitu. Mama Feni. Wah, orangnya udah di atas. Melo, ibu tuh ya. Ya kalau mama mudah-mudahan mama memaafkan segala kebodohan dan kesalahan saya zaman muda. Sekarang juga pasti muda. Iya, dan ya itu sih harapan aku, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan aku, Kia sama Yusuf bisa ngejar surga dari ibu gitu. Ya guys, dari sini kita belajar ya, hampir 1 jam lebih aku mendengarkan bagaimana pemikiran seorang ibu muda Shireen Sungkar yang udah sukses tapi tetap menjaga adab sebagai anak perempuan terhadap orang tuanya. Amin. Sukses Ya Allah. ya. Mohon maaf Luar ya dengan biasa. segala kebodohan saya ya, yang belum tentu lebih baik dari semuanya ya. Ini berharga banget loh buat penontonnya Tante Vena, karena biasanya kita tuh harus ada podcast yang membuat kita tuh harus terus ingat sama Allah. Aduh amin. Banyak ya, kan Tante. orang bilang kok Allah dibawa-bawa, loh justru kita bisa begini nih karena Allah. Jadi banyak kita harus mengingatkan kalian semua yang nonton ya, kita bisa bicara, masih bisa nafas, masih bisa bersujud, itu semua karena Allah. Jadi thank you so much Sama-sama ya Tante, sharingnya. mohon maaf ya masih banyak salah, masih belajar. Mudah-mudahan bagi kalian Amin. yang menikah jangan kebawa emosi, punya konsep keluarga yang benar. Sekali lagi nonton Amin, ya di amin, Vena Allah, Melinda amin. Channel, karena akan ada banyak sekali bintang tamu yang menginspirasi kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.